Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yatawaffa, tuh sama dengan yang tadi. Allah mewafatkan, memegang jiwa. Ruh diambil, Pak. Satu, hina mautiha, ketika matinya. Jadi orang yang mati, ruhnya diambil. Kemudian yang kedua, wallati lam tamut fi manamiha. Dan yang belum mati, yaitu ketika sedang tidur. Nah, berarti yang tidur tuh wafat. Sama-sama ruhnya diambil. Yang tidur teh begitu. Ini Bapak tanda kekuasaan Allah, Pak ya. Yang tidur teh banyak, Bapak ya. Sekarang sini pagi. Di tempat lain kan masih malam, Pak ya. Yang tidur banyak, belum nunutan tampaknya. Itu. Ini artinya apa? Allah tuh sibuk setiap saat pengurus makhluk. Coba Bapak perhatikan yang sedang tidur. Terkadang terbangun, bergerak, tidur dikembalikan. Diambil lagi, kembalikan lagi, diambil lagi. Wah, itulah Bapak ya. Makanya ini teh nikmat Pak ya, nikmat Pak. Ketika bangun bersyukur kepada Allah. Ya, ruh dikembalikan. Ini dalil berikutnya nih, bahwa yang tidur ruhnya dikembalikan. Payum sikulati kodo alaihal maut. Maka dia menahan, ditahan, ruh tidak dikembalikan. Yang Allah tetapkan untuknya kematian. Jadi yang sudah ditakdirkan oleh Allah meninggal, maka ruh tidak dikembalikan. Wa yursilul ukhra. Dan dia lepaskan nyawa yang lain. Maksudnya dikembalikan ruh kepada yang tidur teta. Ila ajalim musamma. Sampai batas waktu yang telah ditentukan. Inna fi dzalika, sesungguhnya yang pada demikian itu la ayat, menjadi ayat tanda kekuasaan Allah liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang berpikir, tafakur. Apa arti tafakur? Memikirkan. Memikirkan apa? Kekuasaan Allah, ciptaan Allah. Tapi kalau hanya memikirkan saja, Bapak main catur berpikir nggak? Berpikir Pak, memikirkan strategi begitu ya. Itu tafakur bukan? Bukan. Bapak ngusup sambil ngadaguan di pikiran eta laukna teh nyangut-nyangut wae teh. Itu bukan tafakur. Kalau tafakur itu memikirkan sesuatu, memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah, langsung Pak hati nyambung kepada Allah, ingat kepada Allah. Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Nah itu namanya tafakur. Nah Bapak sekarang nih kita ini mentafakuri tidur nih Pak. Ini tanda kekuasaan Allah Pak ya. Ada malam, ada siang. Itu tanda kekuasaan Allah. Sekarang udah pagi-pagi. Ya, nanti kegiatan sore, malam lagi. Adanya malam dan siang teh ini teh nikmat. Tidurnya juga nikmat. Iya Pak, ada malam dan siang teh nikmat Pak. Ya. Di Al-Quran disebutkannya teh rahmat Pak, adanya malam dan siang teh. Di surah 28 ayat ke-73. Surah 28 ayat ke-73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Qasas. Wa mir rahmatihi, dan termasuk rahmat Allah. Ja'ala lakumul laila wan nahar. Allah jadikan malam dan siang. Tuh rahmat Allah. Selain sebagai ayat-ayat Allah, tanda kekuasaan Allah, Allah menjadikan malam dan siang itu rahmat, nikmat Pak untuk kita ya.
Makanya di surah Ali Imran ayat 191 Bapak. Jadi waqtilafil lail, silih bergantinya malam dan siang. Itulah ayat-ayat Allah ya. Tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Jadi Bapak ditapakuri Bapak ya. Itu. Ini teh malam dan siang teh memang benar-benar ditundukkan oleh Allah. Datang silih berganti. Pak. Ya. Tidak saling mendahului ya Pak ya. Iya bergantian ya Pak gitu. Terkadang di Al-Quran itu dijelaskan Allah memasukkan malam ke siang. Tulijul laila fin nahar itu kan apanya di Ali Imran. Allah memasukkan malam ke siang. Siang dimasukkan ke malam. Apa yang terjadi bila siang dimasukkan ke malam? Malam jadi lebih lama Pak. Malam dimasukkan ke siang, siang jadi lebih lama. Begitu Pak ya. Kan ada Pak di daerah mana Pak ya, di sebelah utara ke sana di Eropa tuh siangnya lebih lama Pak. Katanya ada yang sampai 20 jam Pak. Ya, ada ya. Bagaimana saum Ramadan di sana? Tapi Bapak Allah mah adil Pak. Kan kewajiban Ramadan itu tidak berdasarkan tahun Masehi Pak ya. Berdasarkan Hijriah kan bulan Ramadan. Makanya Ramadan yang akan datang mah Pak bisa saja saumnya itu cuma 4 jam. Karena sahur Paknya geus adzan maghrib deui gitu. Udah Allah maha adil Bapak ya. Tapi kalau dengan 20 jam jadi sakit ya nggak apa-apa. Kan kalau sakit mah tidak usah saum ya. Itu dah syariat mah tidak memberatkan Bapak ya. Baik kembali lagi. Jadi sekali lagi nih malam siang. Itu Pak di ayat ke-71 jadi surat 28 Pak. Bagaimana menurut kalian? Jika Allah jadikan untuk kalian malam terus sampai kiamat Pak. Terus malam. Kira-kira akan ada hujan nggak? Nggak akan ada hujan Pak. Bisa hancur alam semesta. Iya kan hujan dan matahari menyinari lautan. Menguap kan begitu Pak ya. Nggak ada matahari pada gelap terus. Man ilahun ghairullah. Siapa Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Yang mendatangkan sinar terang kepada kalian. Tidakkah kalian mendengarkan? Atau sebaliknya. Allah jadikan siang terus sampai kiamat. Wah Pak panas Pak. Nggak akan bisa tidur Pak. Ngerengan gandeng terus. Subhanallah Pak ya. Man ilahun ghairullah. Siapa Tuhan selain Allah yang berhak disembah selain Allah nih. Yang ya'tikum bilail mendatangkan waktu malam. Sehingga kalian bisa istirahat. Di waktu malam. Ya Pak. Tidakkah kalian melihat. Itu di ayat ke-73-nya. Termasuk rahmat Allah. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul lail. Allah jadikan untuk kalian malam. Wa nahar dan siang. Kalau malam. Litaskunu fi. Agar kalian istirahat. Apalagi Bapak menurut kesehatan kan ya. Dari jam 10 sampai tengah malam itu ada proses untuk membersihkan racun dalam tubuh kita. Itu kalau tidur Pak. Bagaimana kalau begadang? Wah Pak ya nggak bisa Pak itu ya. Kemudian kalau siang walitat tagumin padli agar kalian mencari karunia Allah. Wala'alakum tashkurun dan agar kalian bersyukur. Nah supaya jadi rahmat untuk kita gunakan itu malam dan siang sesuai dengan yang Allah kehendaki Pak. Yang Allah inginkan. Malam mau untuk istirahat. Siang untuk mencari karunia. Tapi kalau memang darurat Pak ya kayak satpam. Akhirnya malam tidak tidur. Tapi kan itu harus sip ya Pak ya. Kalau tidak disip gimana? Bahaya Pak bisa sakit. Nah begitu. Terus-terusan begadang Pak. Kan kata Roma Irama juga. Begadang boleh saja. Kan itu Pak ya. Kalau ada perlunya. Itu ini Pak. Baik Bapak. Jadi sekali lagi ini teh nikmat Allah. Nikmat berikutnya teh Allah membangunkan kita. Allah menidurkan kita. Dan yang gak bisa tidur teh itu teh kan sakit Pak ya. Sakit Pak. Makanya Bapak bersyukur Bapak ya. Zikir sebelum tidur teh banyak Pak. Ini baru ta'awuz belum baca Al-Ikhlas terus kerek Bapaknya. Nah, gitu. Ya gak apa-apa tuh banyak. Tekaup calik banyak kerek Bapak. Memang apalagi katanya kalau oksigen sudah berkurang ke otak Pak ya. Baik Bapak kita lanjutkan. Jadi sekali lagi
Allah yang menidurkan kita di waktu malam. Allah juga yang membangunkan kita Pak ya. Makanya pas bangun bersyukur. Gimana doanya? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami. Apa menghidupkan teh? Membangunkan. Ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Apa maksudnya mematikan teh? Menidurkan. Tuh bahasanya teh begitu Pak doanya teh. Mematikan, menghidupkan. Jadi kita bersyukur pas bangun masih di buah batu Pak. Pas bangun teh di samping masih ada pasangan. Kan ada bapak yang tidur bangun teh di alam kubur. Saya di mana? Nah begitulah Pak, makanya bersyukur kepada Allah. Itu teh Bapak ya, ruh dikembalikan. Karena yang sudah mati mah ruhnya tidak dikembalikan. Jadi jangan percaya kalau ada yang mengatakan ada orang mati hidup lagi. Jangan percaya. Menurut Quran Pak, orang yang mati tidak akan hidup lagi. Jangankan orang yang biasa Pak, yang syahid, derajatnya tinggi. Ruhnya disimpan di temolok burung, berterbangan di surga. Sudah merasakan surga. Ditanya itu oleh Allah, ingin apa? Wah, sudah cukup ini karunia yang diberikan kepada yang lain. Ingin apa? Sampai 3 kali ditawari oleh Allah. Kata yang ruh yang syahid, saya ingin hidup lagi dan ingin mati syahid lagi. Sudah menjadi ketetapan Allah. Ruh kalau berpisah dengan jasadnya karena meninggal tidak akan kembali lagi. Yang syahid saja minta kembali lagi ke dunia nggak bisa ya. Apalagi selainnya. Jadi sekali lagi jangan percaya kalau ada yang mengatakan orang mati hidup lagi. Nggak ada ya? Tidak ada apa. Hari ini mati suri? Belum mati. Buktinya apa? Sadar lagi. Berarti belum mati. Tapi sampai saat ini Pak itu menurut medis meninggal. Belum ada alat canggih yang bisa mendeteksi mati suri Pak. Memang berhenti teteh. Itu bukan tidak mungkin Pak. Sadar lagi nyata di dalam tanah. Kan ada kejadian Pak. Itu. Jadi katanya suka ada tulang yang berkumpul Pak. Pas digali kan yang normal itu kan kepala, badan, tangan, kaki. Tulang kaki ada di badan. Itu berarti kemungkinannya apa? Mati suri Pak, sadar di dalam tanah. Murungkut apa murungkut bahasa Indonesianya. Gitu Pak. Meninggal ya Pak ya. Berarti saat itu aja. Gitu Pak ya. Di rumah sakit kalau ada yang meninggal itu dibiarkan dulu berapa lama? 2 jam ya. Itu. Karena ada kejadian Pak. Gitu. Di rumah sakit meninggal. Dibawa pulang. Dimandikan. Dikafani. Kan itu lama berarti kamu ya. Setelah dikafani. Sadar lagi Pak. Tidak usah takut. Lompatan parawasen. Berarti belum meninggal. Kumaha itu eta amplop dina baskom. Nya tos eta mah rezeki atuh namanya dibagikeun deui Bapak, tidak ada namanya. Gitu. Sugana engke kitu deui gitu. Itu Pak ada tetangga saya itu sudah beberapa kali Pak. Sehingga namanya juga jadi ada gelar arwahnya Pak gitu. Ya maksudnya kejadian begitu Pak diurus sadar lagi Pak ya. Itu. Khawatir nanti berikutnya begitu lagi kata yang ngurus, bohong kamari ge cenah bohong. Diantep gua padahal mautnya gitu. Nah inilah Bapak ya tanda kekuasaan Allah. Baik Bapak kembali lagi ke surah 6 ayat ke-60. Jadi Allah lah yang menidurkan kalian di waktu malam. Jadi kita ditidurkan oleh Allah, kita bangun juga dibangunkan oleh Allah. Siapa yang menutupkan dan membuka mata kita ketika tidur dan bangun? Allah Bapak ya. Bapak bisa nggak Bapak Ibu gini? Aduh mah hoyong nunutan bisa nggak? Tidak bisa Pak, datang mah tunduk mah datang sendiri Pak dengan izin Allah.
asa di bapaknya lenggut tetap begitu. Ya, nggak bisa hoyong tunduh, nggak bisa Pak ya. Coba Bapak kalau urusan mata ya Allah serahkan pada kita. Sokalah gimana kamu eta mah tidur dan sebagainya. Kita tidur, kita yang menutup mata. Bangun, kita yang buka. Pas pagi-pagi bangun, aduh sia barudak can dibukaan matanya satu-satu, dibuka satu-satu Pak. Alangkah repotnya hidup Pak ya. Hanya untuk urusan itu. Makanya sekali lagi bersyukur kepada Allah Bapak ya. Itu teh Bapak. Jadi jangan lupa itu teh doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dan banyak zikir lain Pak ya. Dan dengan zikir itu teh Pak, salah satu manfaatnya lagi Pak ya, bisa membuka ikatan setan. Nah, Pak ya. Jadi ketika bangun tidur kita berzikir, itu teh membuka ikatan setan. Kenapa? Karena setan mengikat kita ketika sedang tidur. Berapa ikatan? 3 ikatan Pak. Di belakang sini. Tidur malam masih panjang. Diikat lagi. Tidur malam masih panjang. Tulis di situ Pak ya. Makanya pas bangun. Alhamdulillahillazi ahyana. Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lepas Pak satu ikatan. Nah setelah berzikir teh jangan diam di atas kasur Pak nya. Masih ada 2 ikatan. Katanya ngagubrak deui eta teh Pak nya peureum deui atuh gitu. Langsung ke kamar mandi wudu, lepas ikatan kedua. Cukup dengan itu salat, lepas semuanya, seger Pak, semangat. Itu. Bagaimana kalau masih ngantuk? Jangan menyalahkan setan kayak di Italiani juga nama merencik setan teh mana we keblok eta gitu. Nyalakeun urang gitu. Baik Bapak, kembali lagi ke Al-Qur'an. Ayat berikut masih surat 6 ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ya'lamu ma jaratum bin nahar. Dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan di waktu siang. Nah, kita bangun Pak ya hari ini. Kita bangun beraktivitas Pak ya. Setelah kita istirahat. Nah Allah mengetahui yang kita lakukan. Atuh Bapak ya ilmunya Allah teh jangankan yang sedang kita lakukan. Yang telah terjadi, yang akan terjadi Allah tahu. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Surat apa itu teh? Ayat kursi ya. Al-Baqarah 255. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka yang akan terjadi. Allah mengetahui apa yang di belakang mereka yang sudah terjadi tuh, apalagi yang sedang terjadi Pak. Bahkan lebih dari itu Pak, yang kita lakukan mah kita sendiri mengetahui dan menyadari yang tidak kita sadari Pak. Di surat 6 ayat ke-59 ini ilmunya Allah Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi. Di sisi Allah kunci-kunci yang gaib. La ya'lamuha illa hu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Kunci yang gaib itu. Wa ya'lamu ma fil barri. Dia mengetahui apa saja yang ada di daratan. Apapun yang ada di daratan Pak Allah tahu. Jumlah manusia, manusia juga tahu Pak ya. Jumlah manusia mah. Bapak karpet yang Bapak sedang duduki tas sajadah. Buluna aya seberiji Pak. Allah tahu? Tahu Pak. Yang ada di lautan, jumlah pasir di lautan, binatangnya ada berapa macam, ada berapa ekor. Allah tahu Pak. Wa matasqutu mi waraqah illa ya'lamuha. Tidak jatuh satu daun kecuali Allah mengetahuinya. Detik sekarang di buah batu ada berapa lembar daun yang jatuh. Allah sudah tahu Pak. Termasuk daun yang ibu petik, daun surawung kanggo mais. Ya. Allah sudah mengetahuinya Pak ya. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi.
Itu ilmu Allah teh Pak. Wala habatin fi dzulumatil ard, biji di kegelapan bumi, wala ratbi wala yabis, yang basah dan yang kering, illa fi kitabim mubin. Semuanya sudah tercatat di mana? Di Lauh Mahfuz, Bapak ya. Oh, luar biasa Bapak ya. Inilah ilmu Allah, Pak. Tah, saya minum Pak. Aya anu ngeplok sedikit, tumpah sedikit, sudah Allah ketahui. Apalagi yang kita lakukan. Wa ya'lamu ma jaratum bin nahar. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan di waktu siang. Bapak di dalam hadis ya. Kulunas yaghdu. Setiap manusia itu beraktivitas di waktu pagi. Mulai beraktivitas pas setelah istirahat. Fabai'un nafsa. Ada yang maka mereka menjual dirinya. Ada yang memerdekakannya, ada yang membinasakannya. Tah, yang menjual diri teh terbagi dua. Ada yang memerdekakannya, ini yang memerdekakannya terbebas dari segala keburukan, mah. Selamat dari siksa. Sementara yang membinasakannya, ya celaka. Siapa yang memerdekakannya? Menjual dirinya kepada Allah. Bangun sebelum subuh teh sudah bangun Pak. Untuk melaksanakan apa? Tahajud Bapak ya. Da keinginan nafsu mah gimana? Tidur Pak. Komo ayeuna ieu nuju usum tiris kieu Pak. Alarm 3 oge eta teh alarm kahiji dipareuman deui. Engke lah 5 menit deui nu kadua bablas ka subuh Pak. Ngoreja teh geus adzan subuh mah. Itu tanya, eta teh bisikan setan 5 menit deui. Unggal subuhnya panjana gitu. Aduh luar biasa. Makanya Bapak Ibu bersyukur bila sudah dimudahkan oleh Allah. Eta teh jam 3 teh bangun apanya. Aduh harus bersyukur kepada Allah. Itu tak Bapak. Kemudian sholat subuh Bapak bisa hadir ke masjid berjamaah. Setelah sholat subuh Bapak berzikir Pak ya. Berdoa, apalagi sekarang mendengarkan tausiah. Dah kalau menurut nafsu mah gimana? Komo aina hari libur, inginnya teh tidur lagi bapaknya hari menurut nafsu mah. Dari menjual dirinya kepada Allah Pak. Ingin ridho Allah, kenelah kenmae capek oge, nah begitu Pak. Tapi teu kada maksakeun nya bapaknya ari menuju teu raraos menuju capek, baru pulang bepergian Pak ya. Nah gitu dah harus istirahat. Kemudian Bapak yang mau bekerja disiap-siap, banyak sarapan itu dan ini. Sebelum berangkat berdoa, Pak ya. Di jalan, di tempat kerja menjaga hablum minallah dan hablum minanas. Tidak pernah Pak menyakiti orang lain, kalaupun tidak sengaja menyakiti cepat dibereskan. Jujur Bapak, aduh tiba waktunya sholat dan menjaga berjamaah. Wah hebat Pak ini teh ya. Dapat hasil, tidak semuanya dinikmati di dunia Pak. Diinfakkan, pulang ke rumah istirahat, ibadahnya bertambah terus. Apapun yang dilakukannya itu diridhoi oleh Allah. Inilah apa yang membebaskan dirinya. Dari bangun sampai tidur lagi jadi berpahala. Kan ada Bapak orang pas bangun, boro-boro sholat tahajud Pak. Subuh dilewat sampai pagi. Dan malam minggu teh biasanya baru pada pulang teh Pak. Ya kan saya kalau ada pengajian seperti begini teh berangkat teh sebelum subuh ke arah itu tuh Pak geger kalok. Karek budalan teh Pak baru pada pulang. Pakai baju seenaknya banyak. Tapi sarehat we sugan asup angin henteu nya Paknya dikersakeun nanti gitu tah. Ayo pengajian mah di jaket oge masuk angin nya batuk gitu. Teh ujian teh gitu. Pak ya begitu Paknya. Pulang teh kan boro-boro ingat sholat Bapaknya, hidup seenaknya. Itu sudah tidak memperhatikan halal dan haram. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Bapak ya, apapun yang kita lakukan terjadi bernilai baik di sisi Allah Bapak ya. Kita harus yakin dengan ayat ini, Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Apalagi Allah punya pencatat. Siapa? Malaikat. Nah di sekolah mah siapa pencatat teh? Rokib dan Atid ya. Rokib pencatat amal baik kan begitu pelajaran di sekolah teh.
Atid, pencatat amal buruk. Padahal eta teh bukan nama malaikat, Pak. Kalau Jibril, Mikail, Israfil itu ada nama itu, Pak. Raqib dan Atid bukan nama malaikat. Di surat 50, Pak. Surat 50 ayat ke-17. Idh yatalaqqal mutalaqqiyan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 17. Surah 50. Idh yatalaqqal mutalaqqiyan. Ingatlah. Ketika dua pencatat, malaikat mencatat perbuatan manusia. Anil yamini wa anishmal. Di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Qaid, duduk. Bukan matinya, Pak. Qaid ya, Pak. Bahasa orang mah qaid matinya. Itu, duduk, Pak. Jadi artinya malaikat pencatat ini ada di sebelah kanan dan kiri. Yang di sebelah kanan mencatat amal baik, yang di sebelah kiri mencatat amal buruk, Pak ya. Ma yalfidhu min qaulin. Tidak ada satu ucapan, satu kata yang diucapkannya illa ladaihi raqib atid, kecuali di sisinya ada raqib, pengawas, atid, selalu siap. Malaikat pencatat ini teh selalu mengawasi teh bahasa Arabnya apa? Raqib. Jadi bukan nama malaikat. Pencatat amal baik dan buruk teh selalu raqib, apa-apa ya, selalu mengawasi. Dan selalu atid, selalu siap. Ada terus beserta kita, Pak. Kita tidur, malaikatnya tidur enggak? Tidak, Pak. Ya. Tayana pengajian, ya ikut. Nggak ada di samping kita. Di masjid ini ada berapa pencatat? Dikali 2, apa kan seorang 2. Kanan kiri. Bukan pencatat dengan duaan. Wah, atuh kumaha apa ngan duaan mah. 1 orang 2 pencatat. Nah, yang selalu menemani kita teh, belum ada apa yang selalu menemani kita, ada malaikat yang menjaga. Malaikat yang menjaga mah adanya di mana? Di depan dan di belakang. Eta yang menjaga. Menjaga dari apa? Dari bahaya apa? Berarti kita minimal dijaga berapa malaikat? 4 minimal, Pak. Belum sekarang malaikat yang suka menghadiri majelis zikir. Waduh, Pak, banyak sekali malaikat. Bahkan yang menjaga mah, Pak, tadi subuh, ada yang subuh, Pak, ganti penjaga. Tapi bukan sip, bukan, Pak. Ya, itu. Sekarang dijaga malaikat siang 2, Pak. Sampai kapan? Sampai asar. Nanti asar diganti malaikat yang menjaga malam. Dan yang asar teh bukan malaikat yang kemarin, baru lagi. Nanti subuh, baru lagi. Nanti asar, baru lagi. Jadi tidak akan 2 kali kita dijaga oleh malaikat yang sama. Berarti berapa malaikat, tak? Sehari 4, Pak, yang menjaga teh. Kali setahun. Bapak, ya 40 tahun anak usiana. Terus sebarang malaikat apa ya. Yang menjaga. Waduh, luar biasa ini tempatnya banyak sekali. Ini teh Bapak ya usahakan kalau asar dan subuh tepat waktu supaya laporan malaikatnya bagus, Pak. Karena nanti ditanya oleh Allah. Ya. Apa yang dilakukan hambaku di waktu asar tetap dan di waktu subuh? Aku datangi dia sedang sholat. Dan aku tinggalkan dia sedang sholat. Yang menjaga siang datang di waktu subuh. Ganti di waktu asar. Yang subuh juga begitu. Aku datangi dia di waktu sedang sholat. Dan aku tinggalkan dia sedang sholat. Ya Allah, ampuni dia pada hari kiamat. Oh, Pak, didoakan. Dia jangan sampai laporan malaikatnya, aku datangi dia sedang di mall asar tapanya, dan aku tinggalkan dia masih kerek atau pari punya apanya gitu. Jadi usahakan Bapak kalau asar dan subuh mah usahakan tepat waktu, Pak. Begitu juga maghrib dan isya. Hiji deui nyepanya duhur. Itu tuh Bapak ya. Baik Bapak, sekali lagi ini ada pencatat Pak ya. Nah nanti akan dibuka catatan itu.
Gitu, nggak bisa mengelak nanti Bapak ya, tayi catatan anak amalan-amalan teh. Begitu ta Bapak ya. Wa ya'lamu ma jaratum binahar. Dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan di waktu siang. Kembali lagi ke surat Al-An'am ayat 60. Itu Bapak ya. Kemudian, nah sekarang begini Bapak. Yang kita lakukan itu kan amalan itu ada dua. Ada amalan lahir, ada amalan batin. Ya. Apakah malaikat tahu nggak amalan batin kita? Nah tahu Pak. Tahu Pak ya. Contohnya apa? Tuh di dalam hadis Bapak. Bila seseorang bertekad untuk berbuat baik, lalu tidak jadi, dapat pahala nggak? Dapat, dicatat satu pahala. Ari tekad tempatnya di mana? Di hati. Orang lain mah nggak tahu, Pak. Malaikat mah tahu. Dicatat satu pahala kalau nggak jadi teh. Kalau jadi berlipat ganda atau apa pahala ya Pak ya. Dilipat gandakan ada yang 10 Pak ya. Sampai 700 bahkan berlipat ganda tanpa batas. Tergantung amalannya Pak ya. Itu tak Bapak. Jadi hanya tekad saja Pak. Nanti mau tahajud dalam hati teh begitu Pak. Hari praktek kasiangan. Dapat pahala? Dapat Pak, satu lumayan. Atau hari kita mah orang niat hungkul. Nya ada malaikat gapalin siakan ieu mah heureuy cenah. Apa atuh malaikat gini apanya? Itu Pak. Mal bisa dibobodo atuh Pak. Ini mah yang serius Bapak ya. Itu tekad berbuat buruk. Banyak. Kalau tidak jadi gimana? Dapat pahala Pak. Awas ya, isukan dibalas kurang. Pas besoknya tidak berani membalas. Kenapa nggak berani membalas? Malu sama orang lain. Tidak jadi pahalanya. Bukan karena Allah. Tapi kalau meninggalkan perbuatan buruknya karena Allah, jadi pahala. Nah itu Bapak ya. Jadi harus karena Allah Pak. Jangan karena selain Allah. Itu tak Bapak ya. Jadi sekali lagi amalan lahir, amalan batin. Allah mengetahuinya Pak ya. Itu tak Bapak. Dan ini teh Bapak rahmat Pak ya. Rahmat dari Allah. Hanya tekad saja dicatat Pak. Kalau jadi, pahalanya dia lebih banyak Pak ya. Gitu. Bahkan Bapak ya. Bapak teh sudah biasa. Setiap minggu pagi pengajian. Ini mah amal soleh yang sudah rutin dilakukan. Terus ditinggalkan. Karena safar atau sakit. Teteh pahalanya bukan satu Pak. Ketika nggak bisa dilaksanakannya sempurna. Ya Bapak misalnya ayeuna aya di Pangandaran. Aduh biasa nama ayeuna teh pengajian. Dalam hati teh ingin tapa pengajian ada tekad begitu. Gak ada subuh tapi aya di dieu. Satu sempurna pahalanya. Sempurna Pak. Bukan satu. Kalau sudah rutin. Hari jarang-jarang mah sekali pengajian 2 bulan teu kaci atau menyapanya. Dah harus rutin Bapak harus rutin. Biar pahalanya banyak Pak ya. Nah itu Bapak ya. Jadi sekali lagi ini teh rahmat dari Allah. Baik Bapak sampai di sini dulu ada pertanyaan mangga. Nah ini belum selesai nih Pak ya. Baik kalau tidak pertanyaan. Kita lanjut sedikit lagi nih. Nah Bapak ya. Jadi sekali lagi rahmat Allah itu sangat luas Pak ya. Di antaranya ini Pak ya. Balasan dari Allah itu lebih baik dari yang kita kerjakan. Dengan tekad saja udah luar biasa Bapak ya. Ini Bapak di dalam hadis ya. Dunia ini diperuntukkan untuk 4 golongan Pak ya. Satu orang yang berilmu dan berharta. Dia tahu hak batil, tahu jalan ke surga, tahu jalan ke neraka Bapak ya. Sehingga si hartanya itu dimanfaatkan untuk jalan yang diridhoi oleh Allah Pak ya. Bersedekah, berkurban, umroh dan sebagainya. Kemudian kelompok kedua berilmu tapi tidak berharta, miskin Pak ya. Tapi punya ilmu, dia tahu hak batil Bapak ya. Ada tekad yang kuat dalam dirinya.
Ya, kalau saya punya uang, ingin kurban, ingin sedekah, ingin umroh, bagaimana Pak? Pahalanya sama Pak dengan tadi yang pertama. Tapi tentunya yang pertama derajatnya tetap lebih tinggi Pak. Yang pertama derajatnya tetap lebih tinggi Pak. Kemudian yang ketiga, berharta tapi tidak berilmu, ya, tidak tahu hak batil, hidup dalam yang apapun melaksanakan yang tidak diridhoi oleh Allah Pak. Harta teh dihabiskan teh untuk maksiat Pak. Berharta tapi tidak berilmu, untuk judi Pak, main perempuan, mabuk-mabukan. Begitulah Pak, harta itu bagaimana yang memegangnya Pak. Kalau memegangnya orang baik jadi kebaikan. Ini derajat terburuk di sisi Allah Pak ya. Kelompok yang keempat, yang terakhir, miskin, tidak berharta dan tidak berilmu. Ini ribu dunia akhirat Pak ya. Sudah miskin teh, beriman deh banyak. Terus dalam tekadnya teh ada tekad begini, kalau saya punya uang ingin selingkuh. Dari miskin mah mau bisa selingkuhnya banyak. Ini ada kedaya modal atau pada perempuan dia melihat atau ima kere nana gitu. Ingin berjudi, ingin itu nggak bisa banyak. Tapi tekad ada. Itu teh keburukannya dapat Pak sama dengan yang nomor 3. Jadi orang yang tidak berbuat maksiat teh bisa saja karena tidak ada kesempatan banyak. Nah kalau ada kesempatan mah mudah tata ya. Nah gitulah Bapak ya. Kembali lagi Bapak, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita semua. Baik, sedikit lagi Bapak, Allah mengetahui apa yang kita lakukan di waktu siang. Summa yab'atsukum fi, kemudian Allah membangunkan kita di waktu siang. Untuk apa? Liyuqda ajalum musamma, agar ajal yang telah ditetapkan disempurnakan Pak. Iya Bapak kan hari ini kita bangun, ya. Kegiatan lagi, nanti malam tidur lagi, besok dibangunkan lagi, besoknya lagi, seminggu, sebulan, setahun. Berarti usia bertambah, jatah hidup berkurang. Taruhlah misalnya usia Bapak teh 100 tahun di Lauh Mahfudnya misalnya ya 100 tahun tadi dia ya usia Bapak. Sekarang usia Bapak 40 tahunnya tadi teh, dia 41. 45, 50. Berarti semakin mendekati ajal, banyak kematian. Itu begitu Pak. Hari ini hari lahir Bapak. Kita suka lupa dengan lagu Pak. Selamat panjang umur, banyak gitu banyak gitu. Bagaimana kalau lagunya diganti? Selamat mendekati ajal. Oh gitu cenah. Tapi benar Pak. Ya, semakin mendekati. Yang tongnya Pak kabatur mah entong banyak bilih bicariosun kan ya Pak kata ngamok deh. Yang gitu. Ke pasangan itulah, tapi pasangan juga disebut ngaji gitu. Kata si istri Bapak nama usia selamat mendekati ajal. Nah maksudnya Bapak kita cerita apa gitu cenah. Nanya. Itu tuh Bapak ya. Jadi artinya hidup itu cuma sementara, kita manfaatkan untuk memperbanyak amal soleh Bapak ya. Jangan sampai meremehkan amalan gitu. Kemudian summa ilaihi marji'ukum. Kemudian dikembalikan kepada Allah. Semuanya kembali kepada Allah Bapak ya. Tidak ada yang tidak kembali kepada Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Areta anu bunuh diri kumaha marakayangan, tidak ada roh gentayangan Bapak ya. Semuanya kembali kepada Allah. Tapi tete setan Pak suka memanfaatkan supaya orang yakin bahwa yang bunuh diri teh rohna gentayangan. Ya misalnya Bapak, saya teh pulang malam ke rumah teh. Di jalan ketemu ibu-ibu. Nah ibu wengi-wengi kieu bade ka mana? Eta bade ka payun. Oh saya sampai di rumah ngobrol dengan istri. Abi tadi ayah anu bunuh diri. Saha si ibu anu. Dipapangi di jalan. Tak berarti eta teh saha? Jin tapanya setan dari bangsa jin yang menyerupai orang yang sudah meninggal. Oh berarti runa gentayangan tak eta nu salah teh. Eta teh setan teh apalun kebiasaan eta si perempuan. Misalnya di suatu daerah teh ada tempat mandi umum Pak. Sok kumaha wadah tengah peuting teh. Eta teh kesempatan ku jin teh pas tengah peuting aya nu kumaha wadah bari ceurik Pak. Sarieun atuh Pak di negeri eta teh. Teu kudu reuas Pak.
Tidak usah harus mendatangkan tim pemburu hantu tos we kieu Pak bari ngagorowok. Ieu sakalian di dapur loba piring kotor pangumahankeun. Meureun ceuk jin teh gelo sakalkan kita. Itu tapanya teh kudu riweuh Bapak. Itu Bapaknya. Kita teh sekali deh Pak semuanya kembali kepada Allah Bapak ya yang meninggal. Ada yang mendapatkan nikmat, ada yang mendapatkan kesengsaraan, anu disiksa, anu bahagia gitu Pak ya. Kemudian setelah kembali kepada Allah sedikit lagi masih surat 6 ayat 60. Summa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah beritahukan kepada kalian apa saja yang telah kalian kerjakan. Untuk apa Allah beritahukan? Untuk Allah balas. Apa ya? Yang baik dibalas dengan kebaikan, yang buruk dibalas dengan keburukan. Allah Maha Adil. Itulah Bapak ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi Bapak ya. Mudah-mudahan Allah menghendaki kita bertemu kembali. Sampai di sini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.